Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang prakarya dan kewirausahaan. Di sini saya hanya sedikit menambahkan, prakarya itu berasal dari dua kata, itu pra dan karya. Jadi, prakarya dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau hasil kerja buatan tangan. Kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Jadi kewirausahaan adalah pejuang yang bekerja sehingga menghasilkan sesuatu atau karya. Tujuan kita belajar prakarya adalah agar manusia mampu menjadi manusia yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain atau tidak bergantung pada negara. Sebuah negara dikatakan sebagai negara maju apabila dia memiliki pengusaha 14% dari jumlah penduduk total keseluruhan dari sebuah negara. Sedangkan penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 271 jiwa. Nah, untuk dikatakan Indonesia sebagai negara maju harus memiliki 14% dari jumlah ini. 14% dari jumlah 271 juta jiwa penduduk Indonesia, termasuk kalian, masuk semuanya di sini, termasuk kita semua, masuk di 271 juta jiwa. Jadi harus memiliki 14% penduduk Indonesia dari 271 jiwa, sehingga dikatakan sebagai negara maju. Ini bacaan pernah saya baca. Ada juga mengatakan minimal sebuah negara dikatakan sebagai negara maju apabila dia memiliki pengusaha 2%. Nah, sebelum saya hapus, mungkin kalian bisa tulis sedikit atau masukkan dalam bukunya sebelum saya hapus. Silakan dulu ditulis sebelum saya hapus. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha ada 6. Yang pertama, harus percaya diri. Jadi seorang pengusaha harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena dalam memulai suatu usaha yang paling utama dan yang paling perlu dimiliki seseorang ada sifat percaya diri. Itu yang lainnya kebelakangnya, misalkan harus punya modal itu kesekian kalinya. Yang harus dimiliki adalah sifat percaya diri, percaya apa yang akan dia lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat atau orang lain. Jangan sampai salah satu di antara kalian mau menjadi pengusaha tapi yang selalu dipikir bagaimana nantinya kalau usaha yang saya buat ini gagal atau tidak disukai oleh orang lain. Atau tidak disukai atau tidak diterima oleh masyarakat. Ini yang paling utama, harus percaya diri. Apa yang kita lakukan, kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Apa yang kita lakukan itu harus mengatakan bahwa apa yang saya lakukan pasti akan berhasil. Jadi yang pertama, yang paling utama, harus memiliki sifat percaya diri. Kemudian yang kedua, harus berorientasi tugas dan hasil. Apa yang kita lakukan, orientasinya itu selalu ke depan. Tugasnya itu, hasilnya pasti harus selalu memuaskan. Jangan membuat sebuah usaha yang hanya sifatnya kepercayaan dirinya itu setengah-setengah. Kita coba, ibaratnya coba-coba dulu lah, mana tahu apa yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Jangan harus start 100%. Tugas dan hasilnya itu harus diyakini bahwa yang dia lakukan itu akan berjalan 100%, hasilnya 100%. Jadi tidak ada kendala dalam melangkah ke sana. Kemudian yang ketiga, harus berani
Ini sudah. Kemudian yang ketiga, harus berani mengambil risiko. Artinya begini, seorang pengusaha harus memiliki sifat keberanian, berani mengambil risiko. Apabila usaha itu berjalan, apapun risiko yang diterima, risiko yang dia dapatkan pada saat usahanya itu berjalan, harus mengambil risiko tersebut. Jangan tiba-tiba bertemu yang namanya risiko, tiba-tiba down, kemudian gagal, mengundurkan diri, berhenti, menutup usahanya. Jangan. Kita harus berani mengambil risiko. Apapun tantangan yang ada di depan kita, kita harus melewati tantangan tersebut. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Jadi harus mengambil risiko, mencari bagaimana caranya agar bisa keluar dari risiko tersebut atau yang menghalangi atau rintangan yang ada di depan kita. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena apabila dia membuat sebuah usaha, pasti banyak orang yang dilibatkan, dan orang ini memiliki watak yang berbeda-beda. Tidak semua karyawan memiliki watak yang sama, sehingga pemilik atau pengusaha harus memiliki jiwa kepemimpinan agar dia dapat menampung semua masukan-masukan yang ada, yang dimasukkan oleh karyawannya. Terima semua masukan-masukan yang disampaikan oleh karyawannya. Kemudian setelah masukan itu diterima, harus kemudian dipertimbangkan langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian yang kelima yang harus dimiliki adalah keorisinalitas atau keaslian. Jadi pengusaha itu harus menciptakan sebuah produk yang mana produk itu tidak menciplak produk orang lain. Meskipun kalau misalkan ingin menyamai produk orang lain, ada perubahan, inovasi yang dilakukan sehingga karya yang dia hasilkan ada perbedaan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi harus memiliki keorisinalitas atau keaslian. Barang tersebut asli buatan dia sendiri, asli dari hasil pemikiran dia sendiri atau tim. Jadi memiliki keaslian. Kemudian yang keenam, berorientasi ke masa depan. Jadi seorang pengusaha, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, produk yang dia hasilkan selalu jangka panjang. Harus memikirkan masa depan. Maksudnya harus memikirkan ini produk yang dia hasilkan kira-kira bertahan berapa lama, kemudian apakah nantinya akan dirubah atau bagaimana. Jangan sampai dia membuat sebuah usaha, dia sudah memproduksi terlalu banyak, kemudian pada saat dilempar lapangan, tidak lama mungkin waktunya belum habis produk tersebut sudah ketinggalan zaman. Jadi harus berorientasi ke masa depan, kira-kira dalam menciptakan sebuah produk, misal contohnya berapa banyak yang harus kita produksi, apakah harus dalam produksi langsung besar atau sedikit-sedikit. Jadi harus ada gambaran-gambaran ke masa depan. Apabila diproduksi saat ini, produksi massal, apakah ini bisa terpakai sekian lamanya atau bagaimana. Jadi harus ada masa depan, ada target yang harus dia capai. Berapa lama, kalau misalkan hari ini kan orang kemana-mana, contohnya kemana-mana harus diharuskan memakai masker. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan beralih ke produksi masker. Nah, masker ini kita tidak tahu berapa lama akan dipakai masyarakat. Apakah selamanya akan memakai masker? Jangan sampai seorang pengusaha memproduksi terlalu banyak sehingga pada saat dilempar lapangan produknya belum habis, kemudian masa memakai masker ditinggalkan masyarakat. Jadi silakan dulu ditulis. Ini ada 6 poin sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Baik, kalau kalian sudah tulis, saya hapus.
Oke, salah satu faktor kegagalan. Jadi seorang pengusaha, salah satu faktor yang membuat dia gagal itu karena takut mengambil risiko. Takut mengambil resiko. Jadi seorang pengusaha biasanya banyak yang gulung tikar karena salah satu penyebabnya adalah dia takut mengambil resiko. Jadi resiko yang dia hadapi tidak bisa dia pecahkan, hingga akhirnya dia mengambil langkah terakhir adalah dengan cara gulung tikar. Jadi untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali.